Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu, pernahkah kamu melihat hewan ini? Burung, kambing, dan ikan. Ketiga hewan ini memiliki jenis yang berbeda dan habitatnya juga berbeda. Maka alat gerak hewan ini juga berbeda. Untuk itu, materi kita hari ini berjudul tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini yang pertama, menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan. Yang kedua, mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan. Coba kamu perhatikan video berikut. Burung bergerak dengan mengepakkan sayap, ikan berenang di air, dan gajah menjulurkan belalainya. Ketiga hewan tersebut akan bergerak ke berbagai tempat, tujuannya untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa, serta untuk mencari mangsa. Pada saat ini, ibu akan memberikan pengklasifikasian atau pengelompokan gerak hewan. Yang pertama, gerak hewan dalam air. Yang kedua, gerak hewan di udara. Dan yang ketiga, gerak hewan di darat. Gerak hewan dalam air memiliki ciri-ciri. 1. Bentuk tubuh torpedo atau streamline. Salah satu bentuk tubuh yang dimiliki oleh hewan air adalah bentuk tubuh torpedo. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. 2. Memiliki gelembung renang. Ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas berupa oksigen untuk mengatur gerakan naik turun. 3. Otot dan tulang belakang fleksibel. Tulang pada tubuh ikan dilengkapi dengan otot yang fleksibel. Tujuannya untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. 4. Menggunakan gerakan lateral serta sirip pasangan dan sirip tengahnya. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong. Akan tetapi, ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ini cocok untuk ikan yang hidup di terumbu karang. Gerak hewan di udara. Ciri-ciri. Tubuh memiliki gaya angkat yang besar. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan atau airfoil. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Gerak hewan di darat. Ciri-ciri. Memiliki otot dan tulang yang kuat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut digunakan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, anak-anak ibu, itulah 3 klasifikasi gerak hewan. Lalu berikut ibu akan menjelaskan tentang sistem gerak pada tumbuhan. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak tumbuhan dibedakan menjadi 3. Pertama, gerak endonom,
kedua gerak higroskopis, dan ketiga gerak etionom atau esionom. Gerak endonom merupakan gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Contoh, gerak kloroplas di dalam daun tumbuhan Hydrilla verticillata. Jika kamu mengamati daun tumbuhan Hydrilla verticillata, kamu akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau, di mana butiran bulat tersebut disebut kloroplas. Gerak higroskopis. Gerak higroskopis merupakan gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan. Contoh, gerak terbukanya buah polong-polongan atau Leguminosae. Gerak etionom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak etionom dibedakan menjadi 3. 1. Gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme ada 5. 1. Fototropisme. Merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa cahaya matahari. Fototropisme ada 2, fototropisme positif dan fototropisme negatif. Contoh, pertumbuhan batang. 2. Geotropisme. Geotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Geotropisme ada 2, geotropisme positif dan geotropisme negatif. Contoh, gerak akar. 3. Hidrotropisme. Merupakan gerak tumbuhan menuju ke arah yang basah atau berair. Contoh, gerak akar menuju sumber air. 4. Kemotropisme. Kemotropisme merupakan gerak tumbuhan akibat pengaruh zat kimia. Contoh, gerak bulus serbuk sari menuju sel telur. 5. Tigmotropisme. Merupakan gerak tumbuhan akibat persinggungan. Contoh, gerak sulur pada labu. Yang kedua, gerak nasti. Gerak nasti adalah gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ada 4 gerak nasti. 1. Seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contoh, gerak pada daun putri malu. 2. Fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Contoh, mekarnya bunga pukul 4 di sore hari. 3. Niktinasti. Niktinasti adalah gerak daun tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Contoh, menutupnya daun kembang merak di malam hari. 4. Termonasti. Termonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contoh, mekarnya bunga tulip di musim semi. Gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis ada 2, 1. Fototaksis. Fototaksis contohnya adalah gerak Euglena viridis. 2. Kemotaksis. Kemotaksis contohnya adalah gerakan spermatozoa tumbuhan lumut dan paku. Anak-anak ibu, demikianlah gerak hewan dan gerak pada tumbuhan. Semoga pembelajaran hari ini
dapat bermanfaat dan supaya kita tetap mengingatnya. Oke, anak-anak Ibu, terima kasih.